Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 11. Kita hapus dulu untuk nomor 10-nya. Oke, nomor 11. Polisi menyelidiki tabrakan beruntun antara angkot. Oke, kita punya A, B, S. Oh enggak, jangan deh. Nah, kita tulis saja. Angkot, bus, sedan, taksi, dan sepeda motor. Ya, sebenarnya kalau misalnya emang nggak mau ribet, kalian boleh pakai inisial aja juga nggak apa-apa. Misalnya ini adalah A, ini adalah B, ini adalah S, ini adalah T, ini adalah SM. Oke, katanya ditemukan fakta bahwa taksi ditabrak angkot dari belakang. Oke, ini saya bilangnya adalah mungkin ini yang di sebelah kanan ini adalah bagian depannya ya. Nah, ini semakin ke kanan ini bagian depan, ini bagian belakang. So dari statement yang pertama kita punya informasi bahwa taksi ditabrak angkot dari belakang. Berarti taksinya di depan dulu, terus baru angkot gitu ya. Nah, angkot. Terus katanya sehingga taksi itu menabrak sepeda motor yang ada di depannya. Berarti angkot dulu, baru taksi, baru yang namanya sepeda motor. Ya, sepeda motor. Nah, nomor 2. Kemudian sedan ditabrak bus dari belakang sehingga sedan itu menabrak angkot di depannya. Berarti apa namanya, sedan ditabrak bus dari belakang. Berarti bus dulu, baru sedan, baru angkot. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini sudah terjawab ya, bahwa apa? Bus, sedan, angkot, terus baru angkot, taksi, sepeda motor. Jadi kalau misalnya ini kita bikin skenarionya kurang lebih seperti ini. Nah, begini dulu. Terus abis itu, nah ini saya timpa karena kan ini adalah sesuatu yang sama kan. Nah, kurang lebih seperti ini kesimpulannya ya. Oke, berarti dari sini yang terbukti menabrak terlebih dahulu di antara kelima kendaraan apa? Ya, yang bus ya. Jadi nomor 11 adalah yang B. Oke, so kita hapus untuk nomor 11-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 12. Oke. Nah, untuk nomor 12, pada kegiatan jalan sehat yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga, ada hadiah utama jalan-jalan untuk satu keluarga dengan 2 orang anak. Terus pemenang ditentukan atas dasar jumlah kemenangan dalam permainan keluarga yang diadakan. Oke. Oke. Nah, di sini kan ditanya berarti jumlah kemenangan alias yang poinnya ya jatuhnya, karena berhubung di sini tidak bahas 3 kali menang lebih banyak, enggak, melainkan yang dibahas di sini poin. Dari kalimat pertama di sini, keluarga Pak Hari memperoleh poin lebih tinggi daripada keluarga Pak Joko. So berarti dari kalimat pertama kita punya informasi bahwa H ini itu lebih besar daripada K ya. Atau mungkin keluarga Pak Hari gitu ya. Pak Hari itu lebih besar daripada Pak Joko. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, keluarga Pak Banu memperoleh poin yang lebih rendah daripada Pak Hari. Berarti dari yang kalimat yang kedua bisa kita katakan Pak Banu itu lebih sedikit daripada Pak Hari. Berarti bisa kita katakan berarti Pak Hari ini memperoleh poin yang lebih banyak daripada Pak Banu. Terus yang ketiga, poin keluarga Pak Joko lebih tinggi daripada keluarga Pak Banu. Oke. Yang ketiga, keluarga Pak Joko itu lebih tinggi nilainya daripada keluarga Pak Banu. Terus poin yang diperoleh keluarga Pak Putra terletak di antara keluarga Pak Dono dan, wah, tiba-tiba ada Pak Dono nih ya kan. Oke, kita tambahin dulu yang keempat. Katanya poin yang diperoleh keluarga Pak Putra terletak di antara Pak Dono dan Pak Banu ya. Berarti terus Dono sama Banu ini ada nggak urutannya lebih gede atau lebih kecil? Nggak ada nih ya. Di sini Dono. Nah, karena gini, ini bisa beberapa kemungkinan ya. Pak Dono itu lebih kecil daripada Pak Putra, uh,
dan lebih kecil daripada Pak Banu. Cuman kalau misalnya kita bilang seperti ini, kita menganggap dengan Pak Dono lebih kecil. Tapi karena berhubung kalimatnya disebutkan dulu di antara Pak Dono dengan Pak Banu, berarti Pak Banunya lebih besar, gitu ya. Atau nanti coba nomor 4 kita ganti, kita tukar posisinya. Bagaimana ya? Nah, dari sini sebenarnya kita bisa langsung jawab untuk yang 1 sampai 3 dulu kalau kita susun, ya. Katanya Pak Hari lebih besar daripada Pak Joko. Nah, terus ternyata Pak Hari lebih besar daripada Pak Banu, tapi Pak Joko lebih besar daripada Pak Banu. Berarti kalau kita bikin seperti ini, ya. Jadi Pak Hari ini lebih besar dibandingin sama Pak Joko sama Pak Banu. Nah, dengan konteks kalimat yang nomor 4, karena berhubung di sini Pak Banu paling besar dan karena berhubung seperti ini, berarti kalau kita susun berarti jadinya kalau kita bikin kesimpulan berarti H lebih besar daripada J, lebih besar daripada B, dan B ini lebih besar daripada P, dan P ini lebih besar daripada D. Berarti dapat disimpulkan yang memenangkan hadiah jalan-jalannya siapa? Ya, Pak Hari, ya, yaitu adalah jawaban yang A. Nah, tapi kalau konteks yang ini diganti kalimatnya sebaliknya, melainkan Pak Banu yang lebih kecil daripada Pak Putra atau Pak Dono, berarti bagaimana tuh? Pak Dono lebih besar daripada Pak Budi, ya kan? Nah, kalau dibalik ya, misalnya kalau dibalik kalimatnya, Pak Banu lebih kecil daripada Pak Putra, lebih kecil daripada Pak Dono. Kalau kasusnya kayak gini, berarti Pak Dono ini lebih besar daripada yang Pak Budi. Tapi permasalahannya adalah satu, kenapa nggak bisa kita pakai ini pernyataan? Karena Pak Dono sama Pak Putra ini nggak ada hubungannya sama sekali, informasinya sama sekali dengan antara si Pak Hari sama Pak Joko. Nah, kalau kasusnya kayak gini berarti kita harus butuh informasi lebih lengkap lagi untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan pernyataan yang ada di atas. Kita harus butuh pernyataan yang lebih banyak lagi yang mengaitkan Pak Putra, Pak Dono, Pak Hari sama Pak Joko. Biar tahu nih spesifiknya ada di mana. Karena kan kalau namanya lebih besar daripada Pak Banu, berarti ada di kirinya dari Pak Banu ini. Bisa di antara H sama J, kita nggak tahu, ya. Makanya di sini karena berhubung kita harus jawab, maka ya udah pasti masuk akalnya adalah kita mengikuti skenario yang ada di sini, ya. Pak Dono, Pak Putra di antara Pak Dono dan Pak Banu, berarti Pak Dononya lebih kecil daripada Pak Putra dan Pak Banu lebih besar daripada Pak Putra, ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 13. Oke, kita hapus dulu soal nomor 12-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 13. Ibu guru membagikan buku untuk 5 siswa berprestasi. Ada 5 nih. Dan harus sesuai dengan buku favorit mereka. Tapi cuma ada satu buku doang nih. Jadi nggak bakal mungkin misalnya buku buku cerita saya kasih ke 2 orang yang berbeda. Pasti satu orang doang dapatnya. Berikut ini jenis favorit tiap siswa. Tita menyukai kamus dan buku agama. Oke. Yang pertama, Tita. Oke, Tita menyukai kamus dan buku agama. Kemudian yang kedua, Sinta menyukai buku sains, agama, dan sastra. Oke. Sinta menyukai buku sains. Sains. Oke. Mungkin saya bikin ininya aja ya, nggak usah tambahin depan bukunya. Oke, karena itu buku kamus itu kan termasuk buku juga ya, buku kamus. Terus abis itu kamus agama sama sastra. Kemudian Reni menyukai buku agama saja. Terus Kila menyukai agama dan sastra. Oke. Agama sama sastra. Kemudian
kita punya informasi lagi bahwa Putri menyukai buku sains, agama, sastra, dan sejarah ya. Oke, Putri sains, terus abis itu agama, sastra, dan sejarah. Oke, buku yang harus diberikan kepada Tita yang mana? Nah, karena berhubung kita cuman punya satu buku doang untuk jenis bukunya, jadi kayak misalnya buku agama ya berarti karena satu harus dikasih ke satu orang tok. Berarti kalau misalnya si Reni ini karena suka agama doang, nggak mungkin dong dia dapat selain agama. Jadi orang lain yang suka agama itu udah nggak bakal mungkin dapat. So Tita ini kita coret agamanya, Sinta ini kita coret agamanya, dan Kila ini kita coret agamanya, dan Putri juga sama. Nah sekarang karena Tita cuman punya satu kemungkinan yaitu adalah kamus, maka sebenarnya sudah terjawab ya, yaitu adalah yang B. Tapi kalau kita lebih detail lagi, kalau misalnya Tita ini cuman possible-nya cuman punya kamus, maka Sinta ini nggak mungkin dong dapat kamus, ya kan? Terus juga ada lagi nggak? Oke, berarti Sinta ini nggak bakal mungkin dapat kamus. Terus kalau misalnya kita lihat ternyata Kila ini cuman punya sisa sastra doang. Jadi dia nggak bakal mungkin dong dapat atau dia mungkin mau selain sastra. Maka sastra yang ada di Sinta dengan yang ada di Putri kita hilangkan. Nah terus karena Sinta ini mempunyai yang sains, atau mungkin biar sesuai begini aja ya. Ini agama, coretan pertama. Terus abis itu sastra sama sastra. Terus abis itu ini kamus ya, karena ini udah nggak bakal mungkin. Dan sisa apa nih? Wait ya benar. Karena berhubung Cinta ini cuma punya sains, maka nggak mungkin dong. Sedangkan Putri ini masih ada pilihan sains atau sejarah, maka si Putri ini harus mengalah ya, yaitu adalah sainsnya nggak dapat, melainkan dapat buku sejarah. So kesimpulannya adalah Tita dapat buku, Tita dapat kamus, terus abis itu Sinta dapat buku sains, terus Rani dapat buku agama, terus abis itu Kila dapat buku sastra, terus abis itu Putri dapat buku sejarah ya. Oke, so ini kalau misalnya kita mau tahu detail jawabannya. Tapi karena pas tadi kita kerjakan ternyata Roni cuma punya agama dan agama yang langsung kecoret dan langsung kita ketemu jawabannya, maka langsung udah ketemu jawabannya adalah yang B ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 14. Oke, so kita hapus untuk nomor 13-nya dan kita akan lanjut ke nomor 14. Sebuah biro perjalanan menawarkan tiket untuk 5 tujuan wisata. Nah, bapaknya ini memberikan tiket untuk 5 anaknya, tapi dengan satu tujuan masing-masing. Jadi nggak boleh tuh yang namanya bapak ngasih ke anaknya tuh pasti 2 tiket, nggak mungkin. Ya, karena cuma punya 5 tiket dan untuk 5 anaknya, berarti satu anaknya dapat 1. Nah, tapi di sini kalau kita lihat ternyata A-nya ingin ke Yogyakarta atau Lombok. Nah, berarti A ini adalah ke Jogja ya, saya tulis aja Jogja sama Lombok. Terus kemudian si B-nya ini ingin ke Jogja, terus Lombok atau Bali. Nah, kemudian untuk yang C, buset ini yang C banyak banget ya, maruk banget ya. C-nya ini adalah ke Jogja juga iya, ke Lombok juga iya, terus ke Makassar juga iya, ke Manado juga iya. Terus lanjut lagi ke D, ingin Lombok atau Padang. Oke, yang D ini Lombok atau Padang. Terus untuk yang E, ingin ke Padang, Lombok, Yogyakarta. Buset, ada banyak banget ya. Oke, Padang, Lombok,
Yogyakarta. Nah, atau misalnya ini berarti kira biar enak kita bikin gini aja. Yogya, Lombok, terus abis itu Padang, Manado ya. Padang, Manado, terus sama Malang. Nah, katanya agar tidak ada yang berkunjung di kota yang sama, maka Bapak membelikan tiket ke. Nah, karena udah pasti yang sama, otomatis kan sebenarnya dari sini nih yang E sama D sama C ini memiliki sesuatu yang berbeda sebenarnya. Karena udah jelas sekali bahwa apa namanya, yang punya Malang itu cuman yang E ya. Nah, karena berhubung ya, kalau masalah Lombok bagaimana? Sebenarnya ini karena berhubung apa namanya, ada Bali, Makassar, Manado, Padang, Malang gitu kan ya. Sisanya kan pada Jogja sama Lombok. Nah, karena berhubung D ini cuma punya Lombok sama Padang ya kan, dia nggak bakal mungkin ke Jogja. Jadi pasti salah satunya ada yang Jogja. Tapi di B, C atau E punya sesuatu yang menarik, yaitu B-nya ini punya Bali, C-nya punya Makassar sama Manado, yang E ini punya Manado, Malang sama Padang, ya kan? Kalau kita bahas bukan Jogja, bukan Lombok ya. Nah, otomatis sudah bisa dipastikan bahwa Jogja Lombok ini yang ada di B, C sama E ini udah pasti nggak bakal mungkin dikasih, karena tinggal sisa antara A sama D. Nah, tapi karena berhubung D ini punya Padang dan E ini punya Padang juga, maka karena berhubung E ini lebih banyak pilihannya, maka yang E harus ngalah biar Padangnya dapat. Nah, karena berhubung yang D ini cuma punya sisa Lombok, otomatis ini Lomboknya kita coret. Ya, sehingga menyisakan untuk yang A ini ke Jogja, B-nya jadinya ke Bali, D-nya ke Padang, yang C-nya karena berhubung ini sama-sama ada Manado, berarti ini kita coret. Sehingga yang C dapat Makassar, yang E dapat Malang, ya. So, kesimpulannya untuk yang nomor 14 ini adalah yang A. Dengan kesimpulan seperti ini. A-nya dapat Yogyakarta, terus B-nya dapat Bali, C-nya dapat Makassar, yang D-nya dapat Padang, dan yang E-nya dapat Malang. Ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal terakhir untuk tes verbalnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 14-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 15 ya. Di tes verbalnya ini ada 15 nomor. Cuman tes verbalnya macam-macam untuk penalarannya. Ada yang penalaran mengaitkan sebab akibat, ada juga yang mengaitkan dengan penarikan kesimpulan, ada juga yang terkait dengan puzzle-puzzle seperti itu ya. Oke, nomor 15 katanya ada 7 orang dengan 7 tim olahraga yang berbeda. Kita punya A, B, C, D, E, F, G. Oke, A, B, ini jajaran orangnya ya, pelatih ya. Jajaran pelatihnya itu adalah A, B, C, D, E, F, G. Sedangkan untuk tim yang tersedia adalah P, Q, R, S, T, U, V. Nah, tim tersebut berarti pada hari yang berbeda, Senin sampai Minggu. Dan kita punya informasi yang pertama, Adi melatih S pada hari Rabu. Oke, A-nya melatih S pada hari Rabu. Nah, terus Cinta tidak memilih tim P dan R ya. Apa namanya, berarti atau mungkin biar kita bikin apa namanya, begini aja ya. A melatih tim S pada hari Rabu. Kemudian kita punya informasi bahwa Cinta ini tidak melatih tim P sama R. Berarti Cinta ini bisa melatih selain P sama R ya. Berarti QSTUV. Nah, QSTUV yang dimana setelah Desi. Terus kemudian kita punya informasi bahwa Desi melatih tim U. Oke, Desi melatih tim U
yang belum kita tahu bahwa si Desi ini latihnya hari apa ya. Terus yang selanjutnya lagi ada F, Fitri melatih tim T pada hari Jumat. Oke, Fitri melatih tim T pada hari Jumat. Kemudian untuk yang siapa lagi? G ya, melatih sebuah tim pada hari Senin tapi bukannya R maupun V. Berarti si G-nya ini dia melatih tim selain apa? R sama V. Berarti PQ STU pada hari Senin. Oke. Berarti kalau misalnya kita based on yang namanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke, mungkin ini aja ya. Mau dibikin susun ke bawah apa gimana? Oke, susun ke bawah aja ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Di sini sudah jelas sekali. Terus di sini dikasih tahu ya, ada informasi lagi bahwa apa namanya? Eko melatih tim P pada hari Kamis. Nah, kalau kita berdasarkan hari ini satu hari satu tim gitu ya, terus satu orang satu tim juga, kita cek dulu untuk harinya. Hari Senin ada nggak? Oh, punya si G nih, ya punya si Gina. Terus abis itu Selasanya belum ada. Rabunya ini punya si si Adi. Terus Kamisnya ini punya si si Eko. Terus Jumatnya ini punya si Fitri. Sabtu, Minggu sama Selasanya masih Kopong. Nah, tapi karena berhubung C ini katanya setelah Desi, maka tidak akan mungkin C atau D ini ditaruh di hari Selasa. Otomatis ini kita punya yang namanya C setelah D, kan berarti ini D dulu baru C. Dan berarti berarti B-nya ini ya yang kita nggak tahu itu ada di hari Selasa ya. Karena di sini kan B-nya nggak ada nih. Terus kemudian si G-nya ini karena berhubung udah jelas melatih satu tim saja, berarti bisa kita pastikan karena berhubung apa namanya, si P-nya ini udah dilatih dengan E, maka Gina nggak bakal mungkin yang namanya melatih tim P. Terus karena T-nya udah melatih tim F, T-nya dilatih oleh si F, maka T-nya ini nggak mungkin dilatih oleh G ataupun C. Terus juga apa namanya, si U-nya ini dilatih oleh D, berarti nggak bakal mungkin dilatih oleh C sama G lagi. Terus untuk si S ini dilatih oleh A, berarti S-nya ini nggak bakal mungkin dilatih oleh C lagi sama yang G ya. Terus abis itu untuk V-nya nggak ada spesifiknya. Di sini Q-nya masih ada double nih, ya kan? Tapi coba ada yang kurang nggak? P, Q, R-nya, ya kan? Nah, C-nya punya masih dua kemungkinan, sedangkan G-nya cuma punya satu kemungkinan. So sudah bisa dipastikan bahwa tim Q dilatih oleh si G, V-nya dilatih oleh tim C, dan kemudian apa? Sisanya apa? P, Q, R-nya belum ada, ya. Berarti dari sini kesimpulannya adalah Senin dipakai oleh pelatih G untuk melatih tim Q. Terus untuk yang B ini itu melatih R, A-nya S, E-nya P, F-nya T, D-nya U, dan C-nya ini adalah yang namanya V. Nah, sehingga kombinasi yang benar adalah Desi melatih tim U, oke, DU hari Minggu salah, ini harinya salah. Budi dengan R, oke, hari Sabtu salah. Cinta V Minggu, oke, jawabannya C-nya benar. Gina V Senin, Gina sama V, bener nggak Gina sama V? Bukan, salah ya.
Ini salah di timnya. Gina itu melatih tim Ki ya. Terus Cinta melatih tim Ki. Salah. Berarti kalau yang di A sama B salah hari, kalau yang D sama E salah tim, maka yang benar semua adalah yang C ya, yaitu adalah Cinta melatih tim V pada hari Minggu. Seperti itu ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan tes verbalnya ya, dari nomor 1 sampai nomor 15. Dan biasanya ini untuk di TPS kalau emang kita bahasanya ngikutin seleksi PTN pakai jalur tes sekarang, ini biasanya bisa dimasukkan ke pengetahuan dan penalaran umum ya. Oke, so terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya jika channelnya bermanfaat. Dan terima kasih juga yang sudah donasi di sawirida.co. Dan jika ada kekeliruan atau mungkin ada pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.